Ya, assalamualaikum pemirsa. Di trafo stafol atau stabilizer ya. Jadi trafo ini nanti mau saya buat charger aki yang bisa ngecharger sesuai kebutuhan yang mau di charger ya. Jadi nanti bisa untuk ngecharger aki, salah satu contoh ya, akinya itu yang aki kecil begini atau baterai ya, ini 6 volt ya. Jadi nanti maksud saya ini bisa untuk ngecharger yang 6 volt dan bisa untuk ngecharger yang 12 volt ya. Ataupun bisa buat ngecharger yang aki double, maksudnya 24 volt gitu. Jadi trafo stafol ini sistem ngechargernya itu bisa diubah-ubah gitu ya. Jadi menyesuaikan kebutuhan beban seperti itu. Dan untuk stafol ini ya, stafol ini kan memang sudah terbakar ini. Jadi ini nanti yang mau saya ambil hanya boxnya saja ya. Ini trafonya ini sudah terbakar. Jadi ini sudah tidak layak ya kalau dipakai ya. Terus ini saklar ini kan rusak, ini nanti juga mau saya ganti. Dan ini juga sudah saya lubangi untuk mengatur kebutuhan beban. Jadi nanti ini bisa diputar sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini sudah saya persiapkan ya alat-alatnya yang mau saya pasang. Di sini untuk mengatur tegangan nanti, mau mengatur tegangan yang untuk 6 volt ataupun 12 volt gitu ya, atau bisa 24 volt, itu saya memakai dimmer ya pemirsa ya. Jadi ini fungsinya untuk menurunkan atau menaikkan tegangan. Terus ini saya memakai voltmeter digital ya, ini datanya DC 100 volt 10 ampere ya. Ya seperti ini. Dan ini saya juga memakai dioda ya. Di sini diodanya KBPC 50A 10M. Terus ini ada jack buaya. Terus ini kabelnya. Ini saya memakai selang bakar juga. Ini saklarnya nanti ya buat ganti ini. Terus ini binding pos ya atau terminal ya. Di sini saya persiapkan sepasang ya untuk main plusnya nanti. Dan ini saya cabut-cabutin dulu ya pemirsa ya. Oke, ini sudah terakit ya pemirsa ya. Jadi untuk perakitannya itu tidak saya buat video itu supaya videonya itu tidak terlalu panjang ya pemirsa ya. Jadi di sini sudah terakit seperti ini. Dan di sini cara kerja dimmer ya pemirsa ya. Jadi ini sebagai pengatur tegangan. Ya, dimmernya ini ya. Jadi dari colokan listriknya ini ya, ini kan masuk ke sini ya. Terus larinya ke saklar ya. Ya. Ini posisi off, ini on. Ya, seperti itu.
Setelah tegangan masuk itu masuknya ke dimmer. Ini adalah inputnya ya. Kelihatan tidak pemirsa? Ya, ini inputnya ya. Jadi di sini kelihatan ya, input LAN, sebelahnya ini input 0 gitu ya. Dan terus yang sini output LAN ya kan, ini output 0 atau N gitu ya. Jadi untuk outputnya ini ya, ini masuknya di trafo ya, kabelnya ini ya, ini terus sama yang ini ya untuk outputnya. Contoh misalkan ini 0, berarti ini 220-nya, atau sebaliknya ini 0, ini 220-nya gitu ya. Jadi dari saklar sini masuknya ke dimmer, keluar ke trafo gitu ya. Terus di sini ya untuk jalur tegangan ya, tegangan view digital ya ini ya. Jadi di sini memang sengaja saya bedakan ya untuk tegangan view digitalnya dan untuk arus chargernya ya gitu ya. Saya bedakan dikarenakan kalau misalkan dijadikan satu, pastinya view meter ini akan rusak. Dikarenakan ini tegangan ini bisa charger ini bisa diubah-ubah ya. Jadi kalau misalkan diubah terlalu mentok, itu kan jatuhnya kisaran 24 volt. Nah, pada akhirnya view digital ini ya pastinya akan rusak gitu ya. Makanya ini saya pisah untuk tegangan view digitalnya. Ya, ini saya ambilkan atau saya tambah kumparan sendiri ya. Jadi ini kumparan untuk view digital sama kumparan untuk chargernya saya pisah. Dan ini sekarang saya coba ya pemirsa ya. Saya coba saya hidupkan. Nanti kelihatan seperti apa gitu ya hasilnya ya. Sekarang saya colok dan ini saya hidupkan. Ini posisi full ya tadi ya, sekarang saya turunkan. Dan di sini tampak tegangan voltnya ya. Tegangan voltnya itu 43 volt ini ya, sampai 41, 42 seperti itu tadi ya. Ini dikarenakan tidak ada beban charger ya. Jadi tegangan ini bisa turun ya. Masalahnya tadi saat saya hidupkan itu kan ini potensio ini mentok ke kanan gitu ya. Jadi ini akan turun sampai mungkin belasan itu ya, belasan volt. Tapi sebenarnya kalau ketahuan berapa voltnya itu nanti saat buat ngecas gitu ya. Nah, ini kan turun terus. Nah, sekarang ini mau saya coba ya, mau saya coba untuk ngecas ya. Ini mau saya ambil yang kecil ya. Ini kan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di sini 6 volt 4,5 Ah ya. Ini sekarang saya pasang dulu. Dan ini turun ya, turun sampai 17 ya. Sekarang ini saya pasang ya untuk kabel mainnya. Dan ini saya coba ya, saya coba soket
atau jacknya ini ya saya pasang di kaki baterai plus ya. Nah, setelah kepasang begini, ini mati ya, turun ya. Tapi voltnya di sini datanya 10 volt. Nah, ini sekarang mau saya taikkan ya untuk potensio dimmer ini. Ya, sekarang saya taikkan. Nah, itu sudah ngisi ya. Itu 7,5 volt, ampernya 2,16, 15, 17 gitu ya, berubah-ubah gitu ya. Berarti kan ini memang sudah ngisi gitu ya. Nah, sekarang ini mau saya coba yang 12 volt ya. Nah, ini yang 12 volt ya. 12 volt ini 6 Ah ya. 12 volt 6 Ah. Sekarang ini mau saya coba ini main gini aja. Ini saya balik aja ya. Begini. Jadi mainnya di sini. Ya. Sekarang ini saya pasang di sini. Jadi ini cara pemasangannya seri ya. Oke, seperti itu. Nah, itu jatuhnya 19 volt. Itu pengisiannya 0,40 50 gitu ya. Pokoknya kurang lebihnya itulah. Nah, ini bisa dirubah. Kalau misalkan 12, ini tadi kan 12 sama 6 berarti jatuhnya kan 18. 18 itu berarti kalau ini 19 ya tambah 1 volt tidak apa-apa, ini jadinya 20. Ini saya rubah jadi 20 ya. Nah, itu 20 volt. Berarti itu tetap ngisi itu ya. Tetap ngisi. Masalahnya ampernya ini jalan terus. Nah, sekarang kalau misalkan khusus untuk 12 voltnya saja yang di charger gitu ya. Sekarang ini saya pasang, ini saya cabut ya. Ya, kalau dicabut tegangan naik ya itu ya. Dikarenakan tidak dapat beban, ini saya pasang di 12 volt sini ya. Nah, itu 16. Ya, ini kalau misalkan terlalu besar ya tinggal menurunkan saja. Itu ya. Nah, itu saya rasa sudah benar ya. Seperti itu. Jadi lebih mudah ya pemirsa ya untuk ngecharger aki yang model berapa volt itu. Ada kan aki kan macam-macam voltnya ya. Ya seperti ini kan ada yang 6 volt, ada yang 12 volt. Seperti itu. Jadi ini walaupun trafo bekas ya, trafo bekas Stavol ini ya sangat bagus ya untuk membuat charger aki. Dan ini hasilnya lumayan ya, lumayan bagus. Pengaturan tegangannya memakai dimmer ya. Dimmer ini namanya dimmer AC ya. Ya, hanya itu ya pemirsa ya yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.